Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, mari kita mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, kita masih diberikan kesehatan hingga pada saat ini. Perkenalkan, saya Irene Sanova Silaban dengan NIM 2309036026. Izinkan saya mempresentasikan proposal draft skripsi saya pada saat ini dengan judul Optimasi Rute Distribusi Buah menggunakan metode Nearest Neighbor untuk meminimalkan jarak tempuh, studi kasus PT Indonesia Buah Raya Samarinda. Saya, secara pribadi, mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian, Ibu Dr. Insinyur Muryani Emelda Isyariani, STMT IPM ASEAN. Selanjutnya kita masuk ke latar belakang. Yang melatar belakangi penelitian ini terdiri atas beberapa poin, yaitu distribusi berperan dalam menyalurkan produk dari produsen ke konsumen. Efisiensi distribusi itu dipengaruhi oleh ketepatan penentuan rute pengiriman. Buah merupakan produk yang mudah rusak, atau bisa dibilang perishable product. Keterlambatan distribusi dapat menurunkan kualitas buah tersebut. PT Indonesia Buah Raya Samarinda melayani banyak pelanggan di Samarinda. Namun, penentuan rute yang digunakan oleh PT tersebut hanya berdasarkan pengalaman pengemudi, belum menetapkan atau menerapkan metode optimasi di pengantaran buah kepada pelanggan. Selanjutnya, kita masuk kepada rumusan masalah. Pada penelitian ini terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana rute distribusi buah yang diterapkan perusahaan saat ini. Yang kedua, bagaimana penerapan metode Nearest Neighbor pada distribusi buah. Yang ketiga, berapa pengurangan jarak tempuh yang diperoleh setelah penerapan metode tersebut. Lalu, selanjutnya masuk kepada tujuan penelitian. Tujuan penelitian juga terdapat 3 poin. Yang pertama, yaitu untuk mengetahui rute distribusi perusahaan saat ini. Yang kedua, menentukan rute distribusi yang lebih efisien, yaitu menggunakan metode Nearest Neighbor. Yang ketiga, untuk menganalisis pengurangan jarak tempuh yang diperoleh setelah menerapkan metode Nearest Neighbor. Selanjutnya, kita akan masuk ke manfaat penelitian. Manfaat penelitian di sini ada 3 section. Yang pertama, manfaat untuk penulis, yaitu untuk menambah pemahaman tentang optimasi distribusi. Yang kedua, manfaatnya untuk perusahaan, yaitu memberikan usulan rute distribusi yang lebih efisien. Selanjutnya, ada manfaat penelitian untuk akademik, yaitu menjadi referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Adapun batasan masalah untuk penelitian ini, yang pertama, penelitian ini menggunakan data pelanggan tetap dari perusahaan. Yang kedua, penelitian ini tidak mempertimbangkan kondisi lalu lintas, cuaca, kapasitas kendaraan, juga volume permintaan. Selanjutnya, kita masuk ke landasan teori. Yang pertama yaitu distribusi. Distribusi merupakan kegiatan penyaluran barang atau jasa dari produsen kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Proses distribusi berperan penting dalam memastikan produk dapat diterima konsumen secara tepat waktu, tepat tempat, dan dalam kondisi yang baik. Pada perusahaan distribusi buah, distribusi yang efektif sangat diperlukan karena produk buah bersifat mudah rusak. Menurut Nasution dan kawan-kawan tahun 2022. Selanjutnya ada rute distribusi menurut Hanif dan kawan-kawan pada tahun 2022, yaitu rute distribusi adalah urutan perjalanan yang dilalui kendaraan dalam proses pengiriman produk dari lokasi asal menuju pelanggan. Pemilihan rute yang tepat bertujuan untuk meminimalkan jarak tempuh, waktu perjalanan, dan biaya distribusi sehingga pengiriman dapat berlangsung lebih efisien. Selanjutnya ada TSP, yaitu Traveling Salesman Problem, yaitu merupakan permasalahan optimasi yang bertujuan menentukan rute perjalanan dengan jarak minimum melalui seluruh lokasi tujuan, di mana setiap lokasi
hanya dikunjungi 1 kali, dan kemudian kembali ke titik awal keberangkatan. TSP banyak digunakan dalam permasalahan distribusi dan transportasi untuk memperoleh rute yang paling efisien menurut Fauzi dan kawan-kawan pada tahun 2021. Selanjutnya ada nearest neighbor. Metode nearest neighbor merupakan metode heuristik yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan TSP dengan memilih lokasi yang memiliki jarak paling dekat dari titik saat ini hingga seluruh lokasi tujuan berhasil dikunjungi. Metode ini banyak digunakan karena memiliki proses perhitungan yang sederhana, mudah diterapkan, dan mampu menghasilkan rute distribusi yang lebih efisien dibandingkan penentuan rute secara manual menurut Azhar dan teman-teman pada tahun 2023. Selanjutnya kita masuk pada penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu yang ada itu terdapat 6. Yang pertama yaitu menurut peneliti Kurniawan dan Fathi Mayati pada tahun 2022 dengan judul penelitian penentuan rute terpendek menggunakan algoritma nearest neighbor dan insertion. Itu studi kasus es kristal barokah dengan metode nearest neighbor dan insertion. Hasil dari penelitian ini yaitu metode yang digunakan mampu menghasilkan rute distribusi yang lebih optimal dibandingkan rute sebelumnya, sehingga jarak tempuh, waktu distribusi, dan biaya operasional dapat dikurangi. Yang kedua, menurut Fitria dan kawan-kawan pada tahun 2024 dengan judul penelitian rute pendistribusian barang dengan algoritma nearest neighbor dengan metode nearest neighbor. Hasil dari penelitian ini yaitu algoritma nearest neighbor berhasil membentuk rute distribusi dengan memilih lokasi terdekat secara berurutan sehingga proses distribusi menjadi lebih efisien dan terstruktur. Yang ketiga, ada menurut Maharandani dan kawan-kawan pada tahun 2025 dengan judul penelitian optimalisasi rute transportasi pada PT ABC dengan metode nearest neighbor dan untuk metodenya yaitu nearest neighbor. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya perubahan rute distribusi yang menghasilkan jarak tempuh lebih pendek dibandingkan rute awal perusahaan. Yang keempat, yaitu menurut Utami dan kawan-kawan pada tahun 2024 dengan judul penelitian penerapan algoritma evolutionary dan nearest neighbor untuk optimasi rute distribusi. Untuk metode yang digunakan yaitu evolutionary algorithm and nearest neighbor. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan metode optimasi dapat menghasilkan rute distribusi yang lebih baik dibandingkan penentuan rute berdasarkan intuisi pengemudi. Selanjutnya itu ada menurut Torviani pada tahun 2025 dengan judul penelitian optimasi rute pick up barang mitra pada kantor pos Cimahi menggunakan perbandingan metode saving matrix dan nearest neighbor. Untuk metodenya sendiri yaitu saving matrix dan nearest neighbor. Hasil dari penelitian ini yaitu penelitian berhasil memperoleh rute yang lebih efisien dibandingkan rute yang digunakan sebelumnya sehingga jarak tempuh operasional dapat ditekan. Selanjutnya ada Yustania dan kawan-kawan pada tahun 2024 dengan judul penelitian optimasi penentuan rute distribusi bantuan pangan beras menggunakan metode saving matrix dan nearest neighbor dengan metode saving matrix dan nearest neighbor. Hasil dari penelitian ini yaitu rute distribusi yang dihasilkan mampu meningkatkan efisiensi distribusi dibandingkan rute awal yang hanya berdasarkan perkiraan tanpa perhitungan yang sistematis. Oke, selanjutnya kita masuk pada objek dan waktu penelitian. Objek dari penelitian ini yaitu PT Indonesia Buah Raya Samarinda yang beralamat di Jalan AM Sangaji, Gang 16, nomor 82, Kelurahan Bandara, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Untuk waktu penelitiannya sendiri, yaitu penelitian ini akan dilaksanakan selama 2 bulan. Penelitian yang dilaksanakan pada tanggal 1 September 2026 sampai dengan 31 Oktober. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada tahapan penelitian. Yang pertama yaitu tahap persiapan,
yang mencakup observasi awal perusahaan, identifikasi masalah, penetapan tujuan penelitian, batasan penelitian, dan juga studi pustaka. Selanjutnya ada tahap pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data primer melalui observasi dan wawancara, serta data sekunder berupa data pelanggan, alamat, dan jarak antar lokasi. Selanjutnya ada tahap pengolahan data, yaitu membuat matriks jarak, menetapkan metode nearest neighbor, menghitung total jarak tempuh, dan membandingkan rute distribusi. Oke. Selanjutnya yaitu tahap analisis dan pembahasan, yaitu menganalisis hasil rute usulan dan membandingkannya dengan rute aktual perusahaan untuk mengetahui tingkat efisiensi. Yang terakhir adalah tahap penutup, yaitu menyusun kesimpulan dan memberikan saran berdasarkan hasil penelitian. Selanjutnya bisa dilihat di sini ada diagram alir kegiatan, yaitu yang pertama ada itu tahap persiapan yang meliputi observasi, studi literatur, juga identifikasi masalah. Selanjutnya ada pengumpulan data, yaitu ada data primer dan data sekunder. Lalu untuk pengolahan data, yaitu ada matriks jarak, nearest neighbor, lalu penghitungan jarak. Selanjutnya adalah analisis dan pembahasan, yaitu yang berisikan membandingkan rute aktual dan juga usulan setelah dilakukan pengolahan data. Lalu ada bagian penutup, yaitu yang berisi kesimpulan dan juga saran. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tutur kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih.